Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 10-11 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 10 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam ayat 10 surat Al-A'raf ini, Allah Ta'ala mengingatkan akan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan hamba-hambanya terkait dengan penempatan mereka di bumi. Bahwa Allah Ta'ala menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, menciptakan gunung-gunung dan sungai-sungai, menciptakan pada bumi itu tempat-tempat persinggahan dan tempat-tempat bermalam, membolehkan segala manfaat dan faedah bumi untuk mereka, mengatur awan mendung untuk mengeluarkan rizki-rizki mereka darinya, dan dia juga mengadakan sumber-sumber penghidupan dengan berbagai macam mata pencaharian dan sarana perdagangan. Meskipun demikian, sedikit sekali dari umat manusia yang mensyukuri hal tersebut. Sebagaimana juga halnya dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 34. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Selanjutnya kita akan membahas ayat 11 dari surat Al-A'raf, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, lalu membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Terkait dengan ayat 11 dari surat Al-A'raf ini, di mana dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengingatkan anak cucu Adam, yaitu manusia, tentang kemuliaan ayah mereka, Adam alaihi salam. Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang sikap permusuhan iblis kepada mereka, serta sifat dan karakter iblis seperti rasa hasad terhadap mereka dan ayah mereka, Adam alaihi salam. Hal ini agar mereka selalu mewaspadai dan tidak mengikuti jalan dan tipu dayanya. Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam ayat 11 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Dan ini juga sama halnya dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan 29, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini adalah terjemahan ayat 28 dan 29 surat Al-Hijr. Di sini
Mananya yaitu ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah liat dengan tangannya sendiri dan membentuknya menjadi manusia yang normal, sempurna. Lalu Allah Ta'ala meniupkan ruh padanya dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya guna mengagungkan perintah Allah Ta'ala tersebut. Seluruh malaikat pun mendengar dan segera mematuhi perintah Allah kecuali iblis. Dia tidak termasuk di antara orang-orang yang bersujud. Adapun pembahasan tentang iblis telah disebutkan pada awal tafsir surat Al-Baqarah. Tafsiran yang telah ditetapkan tadi adalah tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan itu semua itu adalah Adam alaihissalam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu ayat 11 surat Al-A'raf, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu. Terkait dengan hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mereka diciptakan dari tulang belakang kaum lelaki, lalu mereka dibentuk dalam rahim-rahim kaum wanita. Asar itu diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah, dan dia berkata sahih menurut persyaratan Bukhari dan Muslim rahimahullah. Namun mereka tidak meriwayatkannya. Ibnu Jarir rahimahullah juga menukilnya dari sebagian kaum salaf bahwa yang dimaksud dengan kalimat pada ayat 11 surat Al-A'raf yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu, yang dimaksud atau makna daripada ayat 11 surat Al-A'raf ini adalah anak-anak keturunan. Ar-Rabi bin Anas As-Saudi, Qatadah dan Ad-Daha rahimahullah berkata terkait dengan ayat tersebut, yaitu ayat 11 surat Al-A'raf yang berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu. Itu maksudnya adalah kami, Allah, telah menciptakan Adam alaihissalam, lalu kami bentuk anak-anak keturunannya. Namun tafsiran itu harus diteliti ulang, karena Allah Ta'ala berfirman setelahnya, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Ini adalah kalimat pada ayat 11 surat Al-A'raf. Jadi itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah Adam alaihissalam. Dan sesungguhnya dia disebut dengan lafaz jamak lantaran dia adalah ayah dari segenap manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Israel yang dahulu berada di zaman Rasulullah SAW, yaitu firman Allah yang tercantum pada ayat 57 surat Al-Baqarah, yang artinya, dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Ini adalah ayat 57 surat Al-Baqarah. Padahal yang dimaksud dengan kamu di sini adalah nenek moyang mereka yang dahulu berada di zaman Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi ketika hal tersebut merupakan karunia terhadap nenek moyang yang merupakan asal-usul mereka, maka seakan-akan hal itu terjadi kepada anak-anak keturunannya. Hal ini berbeda dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Karena yang maksud adalah Adam alaihissalam yang diciptakan dari suatu saripati berasal dari tanah, sedangkan anak keturunannya diciptakan dari tetesan air mani. Hal tersebut sah dan benar diungkapkan, karena ini dimaksudkan dengan kata kami telah menciptakan manusia adalah jenis manusia, bukan orang tertentu. Demikian terjemahan dari makna dari ayat
11 dari surat Al-A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.